Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala meraikan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan bahasan kita di kesempatan kali ini, ya. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullahu faslun wa salatul istisqa'i masnunatun. Kita akan membahas topik tentang salat sunnah istisqa. Jadi salat istisqa. Kemarin kita membahas tentang salat eh, gerhana, ya. Salat gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Maka di kesempatan kali ini kita membahas tentang salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Istisqa jadi itu masdar dari istasqa yastasqi, istisqaun. Apa maksudnya istisqa? Istisqa itu adalah thalabus syuki, minta hujan, thalabul matar, ya, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sedang kekeringan yang hebat, yang dahsyat, ya, maka eh, ini tentu ya sangat berpengaruh kepada manusia ketika orang kesulitan mendapatkan air. Mungkin air sumur mengering, mungkin air sungai juga mengecil. Kalau orang yang nggak punya sungai di wilayahnya, ya sangat sulit. Nyari air pakai sumur mungkin sangat dalam, pakai sumur bor pun juga sangat dalam. Ya, sehingga kemudian orang yang mungkin hanya 10 meter ketemu air sumurnya atau pakai bor pada musim hujan, pada musim kemarau, ya, apalagi kemarau yang sangat dahsyat, itu bisa 20 meter baru ketemu atau bahkan lebih. Nah, ini tentu akan berpengaruh. Ketika orang kesulitan air, ya, maka dan panas yang sangat tinggi, hujan tidak turun-turun. Sejatinya bukan hanya manusia yang kesulitan. Semua makhluk hidup, makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat kesulitan. Pohon sangat kesulitan. Tumbuh-tumbuhan sangat kesulitan, mereka butuh terhadap air. Hewan pun juga demikian. Mereka sangat kesulitan, butuh dengan air. Ya, apalagi kalau kita mengacu kepada teknologi modern yang berbasis AI hari ini. Konon, ya, teknologi ini untuk mendinginkan apa servernya, apa, ya, seluruh apa itu namanya, uh, data, big datanya itu menggunakan air, ya, paling efektif dan paling bagus, ya, dan bahkan dikatakan penyebab kekeringan kebanyakan di beberapa wilayah yang ada perusahaan-perusahaan besar itu disebabkan, ya, karena kebutuhan air akan perusahaan itu sangat besar. Nah, jadi ketergantungan kepada air sangat luar biasa, ini tak terelakkan. Maka ketika terjadi perubahan iklim, ya, panas misalnya, itu sangat berdampak. Dan ketika orang kekurangan air, ya, orang benar-benar sangat kesulitan. Oleh karenanya, ketika keadaan itu terjadi, ya, ditandai dengan hujan yang tidak turun-turun, ya, yang ada adalah panas terus-menerus, maka saat itulah disunahkan untuk kita sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu, sebentar.
Baik. Nah, kita disunahkan untuk meminta hujan, ya. Nah, caranya adalah dengan melakukan sholat istisqa, bukan melakukan ritual-ritual tangan dan syariat, ya. Kita tidak boleh melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat, minta hujan, apakah menggunakan raja, menggunakan wifik, atau menggunakan jimat-jimat, atau menggunakan apapun, ya. Mungkin minta pada dewa-dewa, mungkin pada setan-setan, apa semua itu banyak dilakukan. Dan ini tentu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Islam telah sangat lengkap untuk menjelaskan segala persoalan ya manusia. Makanya Islam itu adalah ya syifa. Islam itu adalah mu'alajah. Ya, jadi dia adalah obat, adalah problem solving. Ya, jadi adalah solusi atas segala persoalan yang terjadi pada manusia. Oleh karenanya, sekedar kekeringan, maka Islam pun juga memiliki cara bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh muslim. Disyariatkanlah sholat istisqa. Makanya wa sholatul istisqa'i masnunatun. Sholat istisqa hukumnya sunnah. Ya, sunnah tentunya ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis fi'li an Abdullah bin Zaid al-Mazini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa. Fastaqbala al-qiblata wa qallaba rida'ahu wa shalla rak'atain. Dalam hadis Bukhari, juga hadis Muslim. Dalam hadis ini dari Abdullah bin Zaid al-Mazini rahimahullah radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat al-musalla, tempat salat, ini al-maidan al-wasi, tempat yang luas, lapangan gitu, tempat terbuka. Fastasqa, minta hujan, ya. Artinya apa? Salat di situ, minta hujan. Salat minta hujan. Fastaqbalal qiblah, menghadap kiblat. Nah, wa qallaba ridaahu, dia balikkan ini selendangnya setelah hujan turun, wa shalla rak'atain. Jadi intinya ada khutbah dulu, nasihat disampaikan, ya, baru kemudian sholat. Nah, kalau sholat istisqa seperti itu, khutbah dulu, baru kemudian sholat 2 rakaat, ya. Jadi khutbah dulu, baru sholat 2 rakaat. Nah, itu persis kayak orang sholat Jumat ya. Khutbah dulu, baru sholat 2 rakaat, ya. Dimana di situ minta hujan, menghadap kiblat, berdoa, nanti ada doanya, ya. Nanti salah akan coba kita bacakan nanti doanya, ya. Nah, jadi berdoa di sana minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selendangnya itu dibalikan. Dan umumnya zaman Nabi SAW ketika melakukan istisqa, salat istisqa, hujan Allah turunkan secepat mungkin. Walaupun ini tidak harus ya. Salat istisqa tiba-tiba langsung kemudian hujan. Allah masih benar ya. Allah masih benar. Nah, kita ngomongin hujan, hujannya turun. Nah, jadi hukumnya sunnah, ya. Fa ya'muruhum al-imam bit-taubati was-sadaqati wal-khuruji minal mazalim wa musalahati al-a'da wa siyami 3 ayyam. Ya. Jadi imam, ya, di satu kampung pasti ada imamnya. Suatu tempat pasti ada imam. Tapi imam di sini harusnya adalah penguasa, ya. Imam di sini harusnya al-hakim, penguasa. Dan umumnya kalau zaman dahulu imam sholat adalah mereka para penguasa. Umumnya kalau di pusat-pusat kota ya. Tapi kalau yang di perkampungannya atau siapa bisa siapapun ada imamnya. Imam memerintahkan mereka untuk melakukan taubat, melakukan sedekah, ya, dan juga untuk jangan melakukan kezaliman. Al-khuruj minal mazalim. Kecil sebesar apapun kezaliman itu, jangan dilakukan. Dan apa yang dimaksud dengan zalim? Kezaliman. Kezaliman adalah setiap pelanggaran hukum syariat, besar atau kecil, itu namanya zalim. Ya, kalau kalau korbannya
Kalau ada pelanggaran yang yang merasakan akibat buruknya adalah diri sendiri, berarti dia zalim pada diri sendiri. Kalau kemudian ada kezaliman, ada pelanggaran hukum syariat, ya, melanggar hak orang, menyakiti orang, mengambil hak orang, harta orang dan seterusnya, berarti dia zalim pada dirinya dan juga zalim pada orang lain, ya. Dan setiap pelanggaran syariat itu sudah pasti zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Oleh karenanya itu harus berhati-hati. Jadi setiap pelanggaran syariat, ya, itu setidaknya pasti akan zalim pada Allah yang menetapkan syariat, kita langgar, ya, zalim pada diri sendiri karena kita akan berdosa. Yang kedua, kalau itu mengambil hak orang, menyakiti hak orang dan seterusnya, berarti zalim, tambah zalim pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zalim pada manusia lainnya, ya. Oleh karenanya itu tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi Allah huruz minal madzalim. Ya, kita harus keluar dari kezaliman. Wa musalahatil a'da, ya. Dan sebaliknya adalah kita kalau ada permusuhan, ya, harus melakukan perbaikan, ya, melakukan hubungan yang baik. Kita punya permusuhan sehingga kemudian meretakkan hubungan kita dengan fulan. Mungkin ada orang hubungannya rusak dengan orang tuanya. Ada orang hubungannya rusak dengan saudaranya. Ada orang mungkin rusak hubungannya dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan siapapun, ya. Maka atau dengan tetangganya, ini harus diperbaiki, harus melakukan musyawarah, ya. Karena bisa jadi, ya, bahwa bahwa apa namanya, kekeringan itu terjadi, ya, itu disebabkan adalah sebab dosa-dosa yang manusia kerjakan. Jadi kita eh, apa harus harus khawatir gitu ya dengan hal itu karena eh, apa karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa menurunkan azab itu karena dosa-dosa yang kita lakukan itu, ya. Makanya Allah katakan apa? Fa in tawallahu, kalau mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dzunubihim. Kalau mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan menimpakan kepada mereka itu akibat dari dosa, sebagian dosa-dosa mereka, ya. Jadi sebagian daripada dosa-dosanya. Makanya Allah katakan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya itu jadi tuhannya, ya. Oleh karenanya harus berhati-hati karena yang seperti itu bisa menyebabkan, ya, termasuk adalah kekeringan, ya. Ya, ini karena bisa jadi ini adalah mafsadat yang disebabkan dosa-dosa yang manusia lakukan, ya. Nah, harus kalau ada permusuhan harus diperbaiki. Musalahatul a'da, ya. Kenapa harus bermusuhan dengan orang? Nah, ini kadang memang ya seperti itu, ya. Kadang sering manusia seperti ini. Yang berikutnya, Imam juga menasihati apa? Wasyam misalnya setiap ayam. Puasa 3 hari. Ya. Disunahkan puasa 3 hari. Jadi ini ada asar, ya. Asar itu artinya perkataan atau perbuatan sahabat, ya. Tapi ini bukan asar maksudnya, tapi ini apa ya? Hadis maksudnya, bukan asar, ya. Asar juga ada sebagian asar disebut sebagai hadis. Tapi maksudnya ini bukan asar, tapi ini hadis yang mana dalam beberapa hadis itu disunahkan untuk melakukan puasa.
sebelum melakukan sholat istisqa. Puasanya 3 hari. Karena dianggap kalau orang berpuasa, doa-doanya itu mustajab. Oleh karenanya disunahkan untuk berpuasa, ya. Jadi ini penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu summa yakhruju bihim, ya. Jadi summa yakhruju bihim fil yaumir rabi, dan di hari keempat, ya, baru mereka keluarlah untuk sholat fi siyabi bizlatin, ya, yaitu dengan menggunakan pakaian kerja mereka. Kalau yang dia kerjanya di sawah, berarti pakaian-pakaian yang dia pakai di sawah, tapi pakaiannya harus bersih, ya, karena pakai sholat, menutup aurat, ya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam Islam pakaian kerja itu, karena kerja di luar rumah, ya, itu harus menutup aurat, seperti itu, ya. Pakaian kerja juga harus tetap menutup aurat, seubid lah, ya. Kalau dia sebagai yang kerja di sawah, berarti dia pakai pakaian petani, ya, nelayan, pakaian nelayan, montir, pakaian montir, kantoran, pakai pakaian kantoran, ya, guru, pakaiannya guru, dan seterusnya, ya, dan harus menutup aurat. Itu adalah ketentuan. Nah, di hari keempat mereka keluar dengan menggunakan pakaian bizla ini, dan ini berdasarkan uh, apa? Uh, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faqala kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mutawadi'an mutabaddilan mutakhasyian mutadarrian hatta atal musalla fa shalla rak'ataini kama yusallitul id. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keluar mutawadi. Mutawadi itu tawadu, ya, bukan lawan daripada sombong, ya. Tawadu itu maksudnya menundukkan hawa nafsu, menundukkan diri, tawadu, ya, lawan daripada sombong. Kalau sombong merasa tinggi, nah ini tawadu merasa rendah, ya. Itu ditampakkan. Dan mutabaddilan ini adalah menggunakan pakaian, ya, pakaian pekerja, ya, pakaian amal dia apa, ya, itu dipakai. Dan juga uh, mutakhasyian. Mutakhasyian itu berjalannya tidak congkak, ya, tidak sombong. Memang ada cara orang jalan yang sombong, ya, cara berjalan orang sombong ada, ya. Jadi kalau uh, orang yang mutakhasyian itu jalannya itu pelan, ya, dia tidak terburu-buru dan menampakkan, ya, kekhawatiran, ya, mutadarrian, tadarru, ya, uh, menampakkan diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya, mutadarri. Jadi wastakana wa tadarru, ya, itu harus ditampakkan. Wa yusalli bihim raka'ataini ka salatil idain. Lalu kemudian salat 2 rakaat seperti orang salat Id. Berarti khutbah dulu, kemudian salat 2 rakaat. Tetapi saat khutbah dia berdoa, dia membalikkan dirinya menghadap kiblat. Kan orang jamaah semua menghadap kiblat nih, ya, katakanlah kiblat di belakang saya, memang kiblat faktanya di belakang saya, enggak, samping kanan saya, ya, maaf, ya, anggap aja kiblat di belakang saya ini imamnya, khotibnya menghadap jamaah, jadi jamaah menghadap kiblat, saya membelakangi kiblat, berkhutbah, menasihati yang tadi dan seterusnya. Nah, saat saya berdoa, doa istisqa, imam khotibnya berdoa itu. Nah, doanya dia balik menghadap kiblat seperti ini. Selendangnya
selendangnya ini, selendang, ya. Saat dia balik seperti ini, selendangnya pun juga dia balikan seperti ini. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Kalau ini misalnya gini, berarti dia putar seperti ini. Seperti itu. Ya, saat dia balik sambil berdoa. Supaya maksudnya adalah itu perlambang semoga keadaan yang tadinya kering itu basah. Tidak ada hujan, turun hujan. Itu maksudnya, doanya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu sholat eh, apa? Sholat istisqa, ya. Persis seperti sholat idain. Dan bagaimana tata caranya? Kenapa disebut sebagai seperti sholat idain? Ternyata tata caranya mirip sholat id. Artinya ada takbir 7 kali di awal, ya. 8 tambah takbiratul ihram rakaat pertama. Dan juga ada 5 kali takbir di rakaat kedua di luar takbir bangkit. Jadi 6 tambah takbir bangkit. Ya, ini berdasarkan hadis Bukhari dari Abdullah bin Zaid, ya, radhiyallahu anhuma, summa shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraah. Jadi kemudian salat 2 rakaat dan suaranya dikencangkan saat bacaan. Nah, seperti itulah uh, salat istisqa, ya. Seperti itulah salat istisqa. Tsumma yaktubu ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahu, ya. Nah, di keterangan di kitab ini, ya, kitab ini seperti salat idain, ya. Artinya salat idain persis seperti salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Termasuk cara pelaksanaannya. Walaupun sebenarnya ada juga khilaf yang sedikit tapi itu nggak kuat. Yang mengatakan dia dia khutbah dulu baru sholat. Tapi itu nggak kuat. Ya. Jadi ini sholat seperti sholat Id. Sholat dulu, kemudian khutbah, ya, dan berdoa, ya, dan berdoa. Karena intinya nanti di doanya. Nah, jadi summa yaktubu ba'dahuma. Setelah sholat 2 rakaat baru berkhutbah, ya, dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Ada hadis dari Abu Hurairah, ya, ada hadis dari Abu Hurairah, ya, di mana dia berkata, ya, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi wa shalla bina rak'atain bila adan wala iqamah thumma khatabana wa da'a Allah wa hawwala wajhahu nahwa al-qiblati rafi'an yadayhi thumma qallaba rida'ahu wa ja'ala al-aymana 'ala al-aysar wal aysar 'ala al-ayman. Dalam hadis ini Abu Hurairah berkata, Nabi sholat apa keluar, ya, di satu hari untuk sholat istisqa. Sholat bareng kami 2 rakaat tanpa azan, tanpa iqamah. Kemudian setelah itu Rasul berkhutbah di hadapan kami, ya, dan berdoa kepada Allah. Dia memalingkan wajahnya saat khutbah itu, ya, ibaratnya di khutbah kedua kan berdoa. Dia memalingkan wajahnya ke arah kiblat, ya, nahwal kiblah, mengangkat tangannya, kemudian dia bolak balikan itu ridaknya, maksudnya yang kanan jadi kiri, ya, kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, ya, selendangnya. Lalu berdoa di situ, ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, ya, karena mungkin jarang orang yang melakukan hal ini. Tapi saya dulu pernah mimpin sholat istisqa ini di Masjid Al-Fita, ya, perumahan, ya, Masjid Al-Falah, perumahan Al-Fita di dekat kandang jurang Dik Doang, ya, kandang, ya, jurang Dik Doang. Jadi
Itu penting, bukan hanya mendapatkan pengalaman, tapi benar-benar ini satu amalan yang banyak kaum muslimin lupakan, tidak ketahui. Dan alhamdulillah waktu itu ya malamnya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu saat kita benar-benar sangat kekeringan. Eh, Cukup lama waktu itu nggak ada hujan ya. Di mana-mana orang melakukan sholat istisqa. Seingat saya kita pernah itu dalam kondisi sangat sulit waktu itu air, ya, sumur bornya kering di mana-mana. Jadi eh, seperti itulah tata caranya. Ya, jadi ada khutbah setelah sholat. Wa yuhawilu rida'ahu, di mana eh, apa selendangnya itu eh, dibalikan gitu ya. Yang atas jadi bawah, yang bawah eh, ya yang atas jadi bawah, kanan jadi kiri. Ya ini dilakukan ya supaya Allah mengganti tuh keadaan itu. Itu harapannya seperti itu, ya. Nah, lalu wa yuksiru minad du'a wa yuk wa yuksiru minad du'a wal istighfar, ya. Di situ perbanyak tuh berdoa dan juga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saat melakukan tadi itu banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doanya seperti apa? Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disunahkan ini doanya ini, ya. Wa huwa, apa itu doanya? Allahumma ja'alha suqya rahmatin. Ya, suqya rahmatin. Wa la taj'alha suqya azabin. Ya Allah, jadikan hujan itu hujan rahmat, bukan hujan bencana azab. Ya, kita khawatir kalau hujannya itu bisa jadi azab. Makanya kita kalau turun hujan kayak gini kita doanya Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Kita minta itu. Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau hujannya udah turun, ya, kita lihat sudah berhenti hujannya, tanah udah basah, kita baca mutir nabi fadlillahi wa rahmati, ya. Kami diturunkan hujan atas kebijaksanaan Allah, kebaikan Allah dan rahmatnya. Nah, itu kita minta. Itulah muslim itu benar-benar ya, cara dia bersyukur. Selain dengan ucapan seperti itu, ya dia melakukan amal soleh. Itu adalah bentuk syukur. Sebagaimana Nabi SAW itu, dia melakukan sholat satu malam, ya, sampai bengkak-bengkak kakinya, karena keseringan sholat malam dan lama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, alaisa alaisallahu, ya, qad ghafara laka dzambak ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, atau kama qala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu sebelum dan sesudah kamu lakukan? Lalu kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, alastu uhibbu an akuna 'abdan syakura, atau kama qala. Tidaklah aku mau menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi SAW itu ingin mengajarkan kita cara bersyukur. Cara bersyukur bukan hanya sebatas lisan, ya Allah, saya berterima kasih atas segala nikmat, kebaikan yang Kau turunkan. Bukan. Itu adalah salah satu bentuk syukur yang wajib secara lisan. Tetapi bentuk syukur yang juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala selain lisan adalah, ya, bagaimana kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Ini bukan hanya kewajiban dan meninggalkan yang haram, tapi juga melakukan eh, apa amalan-amalan yang sifatnya sunnah untuk menaikkan derajat kita. Itu bentuk syukur. Makanya Nabi SAW itu melakukan ibadah sunnah, sholat lain, ya, bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau orang merasakan saya sudah dijamin masuk surga, Rasul kan dijamin masuk surga.
dosa-dosanya sebelum dilakukan dan sudah dilakukan diampuni oleh Allah. Ya, maka Aisyah mengatakan hal itu, bukankah engkau dosanya sudah diampuni sebelum kamu melakukan dan setudahnya? Kenapa harus capek-capek sholat seperti itu? Rasul mengatakan ini adalah bentuk syukur, bukan dan tidakkah saya mau menjadi hamba yang bersyukur, lebih bersyukur. Ya, makanya baginda Nabi SAW adalah salah satu di antara para nabi yang yang disebut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjalankan seluruh ketaatan, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menarik banget ya Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan saya ingin menyampaikan, saya kembali dulu di bagian atas. Kita disuruh nih banyak berdoa, ya, dan juga istighfar. Istighfar itu Imam Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia menyampaikan, andai seseorang, ya, dia itu kan bagusnya memang kan berdoa setelah sholat ya, terutama sholat wajib. Sholat itu adalah termasuk waktu mustajab. Nah, tapi andai seseorang itu tidak punya banyak waktu untuk meminta kepada Allah agar semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari berbagai kesulitan dan seterusnya. Ya. Lantas dia tidak punya waktu untuk meminta kepada Allah, tidak banyak waktunya untuk meminta kepada Allah atas hajat-hajatnya yang banyak. Maka dia dengan cukup beristighfar, dan kalau Allah menerima istighfarnya, permohonan ampunannya, maka semua hajatnya itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlu istighfar, keutamaan daripada istighfar. Ini hal yang saya rasa Bapak Ibu ya perlu diamalkan. Istighfar banyak. Lagi sakit istighfar, ya. Lagi banyak nikmat juga istighfar. Lagi mau ngapain pun banyak, perbanyaklah istighfar. Itu amalan yang sangat luar biasa. Astagfirullah. Karena pada dasarnya kita memohon ampunan kepada Allah tiap hari. Ya, bahkan ada doa Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dibaca oleh baginda Nabi SAW, ya, Allahumma ja'alha suqya rahmatin, wa la taj'alha suqya adzabin. Ya Rabb, wahai Allah, turunkanlah bagi kami hujan yang kami minta ini hujan rahmat, bukan hujan bencana. Wala mahkin wala bala, ya, bukan hujan yang mahkin menghancurkan juga bala, bukan. Wala hadmin wala darakin, bukan ya hujan yang menghancurkan, yang menenggelamkan, bukan. Ya, kita tahu Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu kan salah satu ujian dan salah satu azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh itu adalah ditenggelamkan, ya, sebagian besar muka bumi. Bahkan para fuqaha mengatakan, para mufassir mengatakan seluruh permukaan bumi ini seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun itu ada khilaf ya di antara para mufassir, apa maksudnya itu? Apakah hanya eh, wilayah-wilayah yang ada manusia saat itu, karena kan manusia belum terlalu tersebar ke seluruh penjuru dunia kala itu, ya, karena eh, anaknya Nabi Nuh itu kan 4 orang ya, Kan'an, Sam, Ham, dan Yafid. Jadi kalau Kan'an itu kan yang nggak mau naik perahu, ya, bapaknya udah bilang naiklah perahu, gitu kan, mohon ampun kepada Allah, enggak, saya mau manjat aja ini gunung, ya kan. Nah, ternyata dia termasuk yang dibinasakan, termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selamat itu hanya Ham, Sam, dan Yafid. Sam ini nanti jadi Semit ya, bahasa Semit berarti Yahudi, Arab, ya, termasuk Bani Israel itu semua, ya, karena Yahudi itu Bani Israel, semua orang-orang Eropa apa semua itu, termasuk Amerika itu semua Bani Israel, ya, maksudnya kelompok
satu 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 keturunan dari Nabi Nuh itu, maksudnya dari anak Nabi Nuh, Sam. Adapun Ham, Ham ini keturunan kulit hitam Afrika. Sementara Yafits ini ya keturunan yang menurunkan nanti orang-orang Turki, orang-orang termasuk Balkan, ya sampai mungkin ras-rasnya Jerman, ya Jerman termasuk Iran, ya termasuk Cina, ya Cina, Jepang, Korea, ya dan seterusnya itu dari Yafit ini keturunannya. Nah jadi eh, kala itu manusia kan belum tersebar ya seperti saat ini, bahkan ke berbagai eh, benua-benua yang seperti hari ini kita ketahui. Nah, kala itu manusia mungkin masih sebatas di Jazirah Arab, ya, atau di sekitar Jazirah Arab, Babilonia atau Baghdad, Irak, ya, karena teridentifikasi kala eh, itu peradaban paling tua katanya di situ. Maksudnya peradaban manusia awal-awal ya di sekitar Jazirah Arab itu, bahkan Nabi Adam pertama itu, Nabi Adam ya, maksudnya manusia pertama itu kan sebenarnya ya di Mekah itu sendiri, ya, di Mekah. Nah, jadi eh bentar. Nah, jadi apa? eh Nabi Nuh ya, zaman Nabi Nuh ya salah satu hukuman azab Allah kepada manusia kala itu adalah diturunkan hujan, ya, tetapi hujannya adalah hujan bencana, mahkin wabala, ya, hujan kemurkaan dan bencana, dan hujan hadmin wa gharaq yang menghancurkan dan menenggelamkan. Nah, ini kita minta ini. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adzabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharakin. Nah, itu kita minta itu. Jangan hujan yang seperti itu. Allahumma 'ala Allahumma 'ala dharabi wal akam, ya. Kita minta ya Allah turunkan hujan-hujan di lembah-lembah, di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya. Wa manabitis syajari wa butunil audiyah. Kita minta itu hujan itu turunkan di tempat-tempat pohon-pohon itu tumbuh di lembah-lembah biar lembahnya penuh kembali airnya, yang telaga-telaganya dan seterusnya. Allahumma hawalaina wala alaina. Gitu ya. Jadi kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma hawalaina la wala alaina. Kalau hujannya kebanyakan itu ya kita minta Allahumma hawalaina, maksudnya hujannya itu dialihkan jangan kepada kita, ya. Tapi berikan di sekitar-sekitar kita. Jangan timpakan kepada kami itu maksudnya jangan sampai hujan itu memberikan bencana kepada kami. Tapi berikan yang kepada kita. Ini kadang juga kalau kita pengen doa ya, kita punya hajat keluar dan supaya hujannya itu tidak menimpa kita ya. Kita boleh pakai doain Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, kadang doa ini saya juga amalkan. Kalau saya lagi berkendara, naik motor, kadang kita punya hajat harus keluar, turun hujan, tapi buru-buru kadang, apalagi nggak pakai mantel, atau kalaupun pakai mantel juga kadang kan terlalu keras, bisa tembus juga kan. Sementara kita ada punya hajat penting, guys. Kita bisa tuh. Atau biar kita nggak kena banjir, dan seterusnya. Kita baca Allahumma hawalaina wala alaina. Ini amalan yang bisa bisa di apa namanya? Diamalkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini menarik sih menurut saya. Jadi boleh diamalkan nih, ya. Nah, lalu apalagi doanya? Allahumma skina ghaithan mugithan hani'an mari'an mari'a, ya. Jadi sahan aman godakan tabakan mujallalan daiman ila yaumiddin. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana tadi?
Allahumma skina goithan mugitan hani'an mari'a. Ya, jadi ya Allah, ya turunkan kepada kami hujan, ya. Hujan apa? Ya hujan yang menyelamatkan dari kesulitan yang sangat ini karena kekeringan ini. Mugisan. Jadi agawasta yugisu mugisan. Mugisan itu menolong. Hanian. Ya, hanian itu maksudnya yang bagus, toyib, toyiban. Ya, ya yang tidak menenggelamkan lah gitu kan. Kalau kadang kita hujan dikit udah banjir gitu kan, bisa saja. Oh, Jakarta kayak gini, hujan dikit bisa banjir. Ya, marian maria, maksudnya yang baik. Ya, kalau dia sudah menumbuhkan gitu, ya, hujan ya untuk menumbuhkan, ya, yang bisa menyuburkan pohon dan seterusnya. Ya, kita minta hujan-hujan yang seperti itu. Ya, sahan aman godakon tobakon mujallilan daiman ila yaumidin. Ya, jadi kita minta tuh hujan yang marian maria sahan aman. Maksudnya eh, dia jatuhnya ke tempat yang benar gitu. Hujannya itu yang benar-benar ke tanah yang membutuhkan, ya, yang tepat gitu, ya. Dan mintanya, ya, kita mintanya banyak tapi tepat, menumbuhkan, ya. Mujallilan. Jadi semua merata gitu loh hujannya, bukan hanya tempat tertentu dan seterusnya. Kita minta, ya. Dan juga daiman, ya, maksudnya selalu hujannya turun, ya. Jangan seperti saat ini yang hujannya, ya, saat kita minta itu maksud hujannya munculnya, turunnya lama, ya, lama maksudnya nggak turun-turun gitu, ya. Nah, jadi daiman ila yaumidin maksudnya adalah sampai hari kiamat, ya, hujan itu turun saat dibutuhkan, ya. Doanya kita seperti ini. Nah, Allahumma skina goisan mugisan hani amari an mari asahan aman godakan tobakan wajalilan daiman ila yaumidin. Allahumma skina al goisa wa la taj'alna minal qanitin. Allah, ya Allah, turunkanlah kami hujan dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang apa, putus asa, ya, qanitin, termasuk orang-orang yang putus asa. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang putus asa. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW bukan orang-orang yang uh, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhanki ma la nashku illa ilaik. Ya, jadi inilah mukmin, ya, luar biasa. Ya Allah, ya, sesungguhnya, ya, eh, ada dari hamba-hambamu dan juga dari negeri-negeri bumi-bumi ini yang terdapat kekeringan, kehausan, kelaparan. Ya, dan ini kita adukan hanya kepada Engkau, tidak mengadu kepada yang lain. Makanya kita bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh tuh kekeringan kita datangin pantai, keramat, datangin apa, pakai jimat. Nah, ini justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak boleh kita itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk minta hujan. Ya, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita meminta kepada, jadi dari hamba-hamba Allah ini, dari wilayah wilayah-wilayah ada kesulitan, ya, ada kesempitan yang sangat gitu, ada kelaparan, ada kehausan, ya. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ya, agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujannya itu untuk menghilangkan dari. Dan kita mengadu ini hanya kepada Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini benar-benar sesuai dengan apa yang
dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya iktidak ya, iktidak eh, terhadap apa yang dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Allahumma anbit lana zar'a ya wa adirra lana dar'a. Jadi ya Rabb, tumbuhkan bagi kami tumbuhan-tumbuhan kami dan lancarkan air susu-susu pada hewan-hewan kami, ternak kami. Wa anzil alaina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ard. Turunkan kami keberkahan dari langit dan tumbuhkan bagi kami keberkahan di bumi. Waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Dan hilangkan, angkatlah bencana atas kami apa yang tidak bisa dilakukan oleh selainmu. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar. Sesungguhnya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun. Fa'arsilis sama alaina midrar, dan turunkan hujan ya kepada kami dengan hujan yang midrar. Maksudnya hujannya ini kan ada di surat Nuh itu ya, surat Nuh di juz 29 ya, untuk minta hujan. Nah, jadi itu adalah contoh doa Bapak Ibu sekalian ya, contoh doa yang bisa kita panjatkan saat sholat istisqa ya, khususnya nih oleh imam, oleh khotib yang memimpin sholat istisqa ya, membaca doa tersebut. Lalu setelah membaca doa tersebut apa yang dilakukan? Ya, wa yaghtasilu fil wadi idza sa'a. Nah, jadi kalau misalnya hujan turun, ya, mereka pergi ke lembah yang atau tempat yang ada hujan turun, ada air mengalir di situ, ya, mereka mandi di sana, ya, mandi di sana. Ini ada apa namanya? Ada ya riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sala sailu qala ya ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahura ya wa natatahharu minhu wa nahmadullah alaihi. Ini di kitabnya Al-Um ya, jilid 1 halaman 223. Imam Syafi'i meriwayatkan ya riwayat bahwa Nabi SAW itu ketika hujan turun saat sholat istisqa ya, dia minta kepada orang-orang, ikutlah kami keluar bersama kami kemana, tadi ke tempat wadi tadi, lembah yang ada sungainya, maksudnya ada sungai mengalir itu ya, itu eh, untuk mandi di sana yang Allah jadikan itu suci, yang kami bersuci dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada cara bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bisa kita lakukan apalagi kalau wilayahnya yang ada sungai ya, ada sungai bisa pakai mandi. Kalau di sini kan agak susah juga ya cari sungai di sini. Mungkin air banyak ngalir tapi comberan semua juga susah juga ya. Nah, kalau di tempat saya masih banyak yang bagus ya tempat-tempatnya. Nah, jadi bisa seperti itu. Lalu kemudian kalau pas ternyata saat istisqa itu terjadi hujan, petir, ya karena biasanya kan ada petirnya itu, ada uh, ra'du ya, ra'du itu kilat, ya, wal barq, barq itu petir, ya. Nah, kalau ada yang seperti itu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, jadi ya, ini perlu kita apa namanya? Kita lakukan ya, ini doa yang bisa kita baca ya, yusabbihu wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, wa yursilus sawa'iq fa yusibu biha man yasha. Nah, jadi itu doa yang bisa kita bacakan ya. Uh, Kalau dalam hadis apa Amir bin Abdullah bin Zubair ya, anaknya Zubair bin Awam, dia meriwayatkan hadis ya, annahu kana idza sami'a ar-ra'da tarakal hadis ya, kalau dia mendengar uh, mendengar ya guntur kilat
dia berhenti berbicara dan berucap berdoa apa? Subhanalladzi ya yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dia membaca itu. Summa yaqulu inna hadza lawa'idun li ahli al-ardi syadidun. Jadi sesungguhnya itu adalah peringatan tuh bagi penduduk bumi yang sangat keras, ya. Jadi inna hadza lawa'idun li ahli al-ardi syadidun. Sebenarnya itu adalah peringatan yang keras bagi penduduk bumi. Jadi kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Karena semua itu adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya apa tadi? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi. Maha suci ya, yang ya, yang bahkan kilat petir pun juga bertasbih memujinya. Yaitu siapa itu? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat wal malaikatu min khifati. Bahkan malaikat pun juga takut, ya. Jadi benar-benar eh, bahkan malaikat pun juga takut. Malaikat Jibril katakan, Jibril itu lahu situ janah. Janah. Dia punya 60 sayap. Bahkan satu sayapnya dibentangkan itu bisa memenuhi langit dan bumi. Sangat besar. Bapak Ibu sekalian. Ya, satu sayap. Tetapi Jibril pun juga takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, eh, itu kita manusia yang sangat kecil ini, sangat lemah, harusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu ya kira-kira eh, berkaitan dengan sholat istisqa. Kalau ada pertanyaan silakan, karena bahasan berikutnya adalah sholat khauf, ya, sholat dalam kondisi takut, ya. Tetapi yang paling paling apa menonjol keadaannya itu adalah sholat saat perang. Takutnya itu karena perang. Tapi apakah boleh dalam kondisi yang lain? Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Makanya disebut sebagai sholat khauf, bukan sholat al-harb, ya, bukan sholat harb. Karena al-harb dalam kondisi perang maupun menang ataupun yang kalah pasti menakutkan, ya, yang namanya perang, ya. Tetapi kalau disebut sebagai sholat al-harb berarti sholatnya karena perang, ya. Sementara kalau bilang sholat al-khawf artinya lebih lebih umum. Kira-kira seperti itu. Baik. Ada yang apa? Mau bertanya silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu berarti ya. Baik, Ustadz. Nah, kenapa? Iya, silakan Pak Syiful. Tidak, Ustadz. Lanjut, Ustadz. Mohon maaf. Oh, lanjut. Iya, Ya, makasih, baik. Ustadz. Nah, sekarang kita sholat khauf ya, sholat takut. Nah, ini ada tiga bentuknya. Sebenarnya apa sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Bapak Ibu. Ngomong-ngomong, itu siapa itu WNI yang berperang di Ukraina, Satria Kumbara itu benar wafat, telah wafat apa masih hidup ya? Belum ada, saya belum ini beritanya lagi. Biasanya suka ada di sosial media, Ustadz. Kayaknya sudah wafat ya. Eh, kan kemarin sempat heboh beliau meninggal. Kemarin kena Eh, drone, Pak, palanya pecah. meninggal ya? Ya, video Oh, terakhir saya iya. lihat palanya pecah. Meninggal udah berarti ya? Nah, kalau meninggalnya kayak katanya sih Belum. banyak yang bilang udah meninggal. Oh, ya. Masya Allah ya. Syukran dong, Saleh. Baik. Jadi
saya mau menyampaikan terkait tentang sholat khauf ini, dan umumnya ini dipraktekkan kalau di medan pertempuran tuh. Kalau Satria Kumbara, saya nggak tahu apa dia masih sholat atau tidak ya di medan pertempuran. Tapi dia pasti Muslim, ya, dia adalah Muslim. Nah, apalagi kita nih sebagai Muslim itu kan harus punya cita-cita mati syahid. Makanya dalam hadis setiap bab jihad pasti di awal bab jihad itu ada hadis yang mengawali, ya, yaitu man mata, ya, walam yakzuwa au lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi au lil ghazwi, ya, mata lahu syu'batun min nifaq au kama qala. Kurang lebih seperti itulah. Barang siapa yang mati tidak berjihad atau dia tidak membicarakan, bertekad, bercita-cita mati syahid, ya, misalnya kalau ada perang yang syar'i, ada jihad yang syar'i, ya, maka matinya itu ada sifat kemunafikan gitu pada diri. Jadi mata lahu syu'batun min nifaq. Jadi ada sifat kemunafikan lah intinya pada diri. Nah, oleh karenanya di sini Bapak Ibu, ya, Islam itu benar-benar menjadikan jihad itu sebagai satu amalan, ya, bahkan amalan perniagaan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di surat apa itu? Eh, ya di juz 28, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ala ya ayyuhalladzina amanu ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Ya, jadi mau nggak kalian aku tunjukkan wahai orang beriman? Ya, ini perniagaan nih. Allah mau kasih tawaran kepada kita, ya. Jadi Allah mau kasih perniagaan kepada kita, tawaran dagang dengan kita. Mau nggak kalian aku tunjukkan amalan yang bisa menghindarkan kalian dari api neraka. Ya, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Selain beriman, ya, yaitu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan juga diri, ya. Kita ikut berjihad dan juga menyumbangkan harta kita untuk berjihad, ya. Dan ini benar-benar akan terjadi ini bahkan hingga yaumil kiamah dalam hadis, ya, bahwa la fatha ba'dal yaum. Jadi tidak ada penaklukan itu. Tidak akan terjadi lagi penaklukan setelah penaklukan yang dilakukan oleh Nabi terhadap kota Makkah. Walakin niyatun wa jihadun. Tetapi yang akan tetap ada sampai yaumil kiamah, ila yaumil kiamah itu adalah niat dan jihad. Jadi penaklukan kota Makkah itu maksudnya hadis itu menurut para fuqaha sampai yaumil kiamah nanti Mekah itu tetap menjadi darul Islam, tidak akan pernah berubah menjadi darul kufur sehingga tidak pernah ada jihad dilakukan ke sana, ya. Penaklukan apalagi nggak akan terjadi penaklukan, ya. Jadi nggak akan ditaklukkan lagi, ya, atau la hijrah ba'dal fath dan seterusnya. Yang akan terjadi itu adalah jihad yang tetap akan ada, jihad jihad em, apa ya jihad untuk penaklukan ini kan akan terjadi, ya, kalau kemudian Islam kembali dengan sistem pemerintahannya yang pernah ditegakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kalau itu kembali, ya itu akan terjadi lagi itu yang namanya jihad. Baik. Nah,
Intinya saya ngasih mukadimah itu untuk memberikan jalan pandangan kepada kita. Ketika itu terjadi, maka fikih terkait dengan fikih jihad, salah satunya adalah sholat khauf. Itu mesti dipahami oleh setiap orang. Betul, jihad itu kewajiban bagi laki-laki ya, yang balik. Tidak menjadi kewajiban bagi budak, bagi perempuan, bagi anak-anak, bagi non-muslim itu enggak. Tapi kalau mereka meminta, perempuan meminta, tidak dilarang. Ya, orang kafir meminta tidak dilarang, asal berperang atas nama bendera Islam, bukan benderanya mereka, bukan kelompoknya mereka. Makanya nggak ada koalisi dalam Islam itu dengan kafir berperang, koalisi nggak ada, karena mereka berperang harus atas bendera Islam seperti itu. Nah, itu dilarang oleh baginda Nabi SAW. Ya, ketika Nabi tidak tidak meminta bantuan berperang, melarang meminta bantuan berperang dengan orang kafir, karena sementara ada hadis yang mengatakan Nabi pernah minta tolong pada orang kafir kok dalam menunjukkan jalan dan seterusnya dalam berperang. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak terjadi dikotomi antara dua hadis itu, tapi kita pahami ternyata yang ditolak Nabi ketika meminta bantuan kepada orang kafir kala itu karena mereka berperang atas bendera mereka masing-masing. Nah, ini bahaya. Berarti kan kalau koalisi itu dimaksud adalah ya misalnya negara Islam berkoalisi dengan negara kafir tertentu, nah ini nggak boleh karena mereka harus berperang satu bendera, harus bendera kaum muslimin. Ya, demikian juga kaum muslimin tidak boleh berperang pakai bendera lain, maksudnya menjadi pasukan ya di ketentaraan di orang kafir itu nggak boleh ya, dan seterusnya, walaupun berperang sesama orang kafir nggak boleh, kayak mohon maaf ya, kayak Satria Kumbara itu harusnya nggak boleh seperti itu ya, walaupun judulnya dia nyari nafkah gitu ya. Kasihan sih, kasihan sih memang. Baik, wasalatul khawfi ada salah satu adruk. Salat khauf itu ada tiga macam ya. Ahaduha an yakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah fayufarriquhumul imamu firqataini firqatan takifu fi wajhi adwi firqatan khalfahu fayusalli bil firqati allati khalaqahu rak'atan thumma ya tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Ini lumayan panjang ini Bapak Ibu ya, ada tiga ini, tapi yang pasti ya ini saya akan jelaskan sampai selesai soalnya cukup lah ya 7 menit kalau nggak ada pertanyaan. Jadi pertama, bagaimana tata caranya itu ya, kita lihat dari posisi musuh. Kalau kita berperang nih, musuhnya ini bukan berada di depan kiblat kita. Misalnya orang Indonesia, kiblatnya kan barat, berperang ya dengan orang kafir, datang tuh Cina datang ke sini perang ya, berperang nih terjadi berperang, musuh ini markasnya atau kita saat berperang mereka itu di barat kita gitu loh, maaf, bukan di arah barat, selain arah barat ya, fi ghairi jihatil kiblat ya, artinya bukan di luar arah kiblat kita. Maka imam ketika mau sholat nih ya, dia bagi tuh pasukan dia jadi dua bagian. Cuma pasukan tentunya bukan pasukan yang kelompoknya besar ya. Kalau besar juga dua bagian besar juga. Ya misalnya kalau contoh kalau 30 orang, 20 orang ya dibagi-bagi dua gitu ya, dibagi dua. Kelompok yang pertama ini dia menghadap musuh ya, menghadap musuh, barisnya menghadap musuh ya. Sementara eh, kelompok yang satunya lagi itu ya di belakang musuh ya, membelakangi maksudnya ya, di belakang musuh kan begitu ya. Fa yusalli bil firqati lati khalfahu rak'atan,
maka sholat imam itu sholat dulu dengan yang di belakang, yang membelakangi musuh itu. Ya, 1 rakaat. Kemudian setelah itu dia sempurnakan sendiri tuh. eh, si makmumnya itu menyempurnakan sendiri, ya. Lalu kemudian mereka, ya, langsung bergantian ke arah depan musuh. Nah, kelompok yang tadinya berhadapan dengan musuh tadi itu, ya, datang, ya, menggantikan di situ, dia sholat untuk rakaat. 1 rakaat berarti bagi imam itu rakaat kedua, ya kan? Imam salam, mereka sempurnakan sendiri dan dia salam, ya, mereka salam. Jadi seperti itu yang pertama, dan ini ada riwayatnya, ya, disebutkan oleh uh, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna fi jihad ke kiblat. Musuhnya itu berada di barat, ya, arah kiblat nih. Maka imam, kalau tadi itu kan bikin 2 kelompok, ya. Ya, cara yang pertama itu 2 kelompok. Mereka bergantian. Kalau ini 2 saf, karena musuhnya di barat, arah kiblat, dan imam kan pasti menghadap ke barat, makmum juga pasti menghadap ke barat kan, ke arah kiblat, kan gitu ya. Maka bikin aja 2 saf, ya, 2 saf. Jadi fayasufuhum alima musaffain wa yuhrimu bihim, ya. Jadi sama-sama itu mereka Allahu Akbar, ihram, takbiratul ihram. Nah, faidza sajada mau ahdus safain. Kalau imamnya sujud, pas sujud, maka kan ada 2 saf. Saf pertama atau saf kedua itu, ya, saf pertama lah, ya. Itu sujud bersama imam. Wa waqafa as-saffu al-akhir yahrusu. Nah, saf yang kedua belakang itu menjaga di bawah belakang. Fa idza rafa'a sajadu wa lahiku. Nah, ketika misalnya mau bangkit dari sujud, saf kedua inilah langsung sujud cepat mengikuti, langsung kemudian bangkitnya bareng. Nah, ini bentuk yang ketiga, ya. Karena musuhnya satu arah nih, arah kiblat, gitu kan, tidak membelakangi musuh. Ya, kan dulu ini kan perangnya perang masih sangat ya, konvensional, ya. Pakai kuda, entah lari, panah, tombak, pedang, gitu kan. Ya, kalau sekarang, aduh, pakai senapan gitu ya, dan seterusnya. Bahkan dari jarak yang sangat jauh bisa pakai teleskop, ya. Itu bisa kelihatan. Nah, wasalisu yang ketiga, Pak, an yakuna fi syiddatil khauf wal tihamil harb. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam perang yang masih berkecamuk tuh perang, iltiham al harb. Ini ketakutannya sangat sangat takut banget. Nah, kondisi yang ketiga ini orang boleh sholat khaufnya itu semungkin dia bisanya gimana. Mau saling sambil berjalan, sambil berlari, jadi rojilan au rukbanan boleh. Mustaqbilal kiblati wa ghaira mustaqbilin laha, menghadap kiblat atau tidak juga boleh, nggak ada masalah. Ya, karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah, ya, 238 239, bisa dicek. Di situ kalau fa'in khiftum farijalan, kalau kalian takut nih, sedang takut soal melakukan sholat tadi, padahal kan disuruh hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jaga tuh sholat 5 waktu kalian itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan ini wajib jaga sholat. Hati-hati. Sholat 5 waktu itu nggak ada gantinya, ya. Dan juga sholat asar khususnya, ini ada keutamaan sholat asar. Ya, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah di hadapan Allah sholat itu khusyuk. Nah, perintahnya khusyuk ini. Tapi boleh khusyuk itu berarti benar-benar, ya, tidak terganggu hati kita itu hanya disibukkan dengan perbuatan sholat, itu namanya khusyuk, ya.
Tetapi kalau kalian dalam kondisi takut kan kan susah gitu ya. Kita dalam kondisi kumuh, maksudnya khusyuk, tidak bergerak, tidak banyak bergerak dan seterusnya, ya. Maka fa'in khiftum, kalau kalian takut, bolehlah kalian sholat itu jalan sambil berjalan atau nunggang kuda atau berlari, ya, au rukbanan. Faiza amintum fazkurullah. Kalau kalian sudah telah aman, maka ingatlah Allah, berzikirlah banyak kepada Allah, ya, dengan zikir yang Allah ajarkan kepada kalian, ya. Jadi kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jadi fazkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, berzikirlah dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian, ya, saat kalian sebelumnya tidak tahu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini ada penjelasannya, intinya penjelasan para fuqaha terhadap ayat ini luar biasa. Maksudnya adalah kita bisa lihat dalam riwayat Abdullah ibnu Umar, ya, dalam ketika mensifati sholatnya Nabi SAW, sholat khaufnya Nabi, dia berkata, fa in kana khaufan huwa asyaddu min dhani. Kalau memang kata Abdullah ibnu Umar, ini menarik menurut saya. Ini satu apa satu eh, apa ya kalau istihad ya dari beliau yang luar biasa. Dia mengatakan fa in kana khaufan huwa asyaddu min dzalik. Kalau memang ketakutannya perang itu benar-benar sangat menakutkan, hampir misalnya tidak ada celah kesempatan untuk sholat dan seterusnya. Maka sallu, katanya, sallau rijalan qiyaman ala akadami. Ya, sholatlah sambil berlari, berjalan berlari, ya, eh, sambil berlari berdiri itu, atau rukbanan mengendarai kendaraan kuda dan seterusnya, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Imam Malik berkata, qala Nafi berkata, ini muridnya Imam Malik, la ara Abdullah ibnu Umar hadatsu ila an Rasulillah. Ya, ini menguatkan bahwa Ibnu Umar itu setiap kali dia berkata seperti itu bukan benar-benar semata hasil istihad gitu, tetapi itu pasti hadis, ya, hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perkataan seperti ini yang menarik karena menunjukkan bahwa ada kesaksian dari orang yang paling dekat, karena Nafi, ya, apa uh, Nafi, ya, Nafi ini muridnya Ibnu Umar, ya, dia gurunya Imam Malik kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini jalur emas ini, termasuk silsilatul dahabiyah. Ya, dalam riwayatnya Al-Muwatta itu ada silsilahnya itu Malik, Nafi, Ibnu Umar. Itu ketemu semua orangnya itu, guru dan murid, ya. Nah, jadi dia mengatakan seperti itu, ya. Jadi fasalli rakiban al qaiman tumiu imaan. Bahkan pakai isyarat-isyarat aja boleh sholatnya itu. Kalau dia sambil berjalan berlari itu sholatnya pakai isyarat-isyarat aja itu. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya, fasalli rakiban al qaiman tumiu imaan. Jadi sholatlah sambil berkendara atau berjalan, ya, pakai isyarat tumiu imaan dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang sholat istisqa dan juga sholat khauf, ya. Sudah lebih 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau ini bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan kali ya. Mari kita tutup pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Ya, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Terima Bapak kasih, Ibu Ustaz. sekalian. Terima kasih, Ustaz. Sampai ketemu Sehat selalu, kembali Ustaz. di pekan berikutnya. Selamat Insyaallah. beristirahat. Amin, terima kasih. Pamit dulu ya. Insya Allah, amin. Baik, Ustaz. Selamat istirahat. Insyaallah. Ya, izin saya ini ya. Apa?
stop ini share.